Musim 2024-2025 Chelsea resmi berakhir setelah mereka berhasil menjuarai turnamen FIFA Club World Cup pada hari Senin kemarin. Di saat tim lain telah berkumpul kembali untuk mempersiapkan diri menghadapi pramusim, skuad Chelsea justru baru saja diliburkan selama beberapa saat, lalu akan dikumpulkan kembali untuk persiapan musim depan. Di saat skuad Chelsea sedang berlibur, hierarki atas Chelsea, baik itu tim scouting, sporting director, maupun sang owner, akan tetap bekerja keras mencari pemain-pemain baru untuk menambah amunisi Chelsea dalam menghadapi musim depan, musim 2025-2026. Setelah mendaratkan Jamie Gittens dan Joao Pedro, siapa sajakah pemain-pemain selanjutnya yang diincar dan akan menaikkan level Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Pemain Aston Villa yang masih berusia 23 tahun ini dikabarkan masih masuk ke dalam radar pemain bidikan Chelsea. Mampu beroperasi di semua lini depan, Morgan Rogers bisa menjadi kepingan puzzle akhir untuk mempertajam lini depan Chelsea. Bandrol seharga 80 juta pounds disebut-sebut menjadi kendala The Blues untuk mendatangkannya ke Stamford Bridge. Namun bukan Chelsea namanya jika ia tidak mempunyai solusi untuk mengakali negosiasi. Nama-nama seperti Nico Jackson yang pernah bekerja di bawah Emery, lalu Joao Felix, pemain yang sangat disukai Unai Emery, dan Axel Disasi yang musim lalu dipinjamkan ke The Clarets adalah nama-nama pemain yang bisa jadi akan digunakan oleh Chelsea untuk meningkatkan daya tawar ketika negosiasi. Salah satu atau salah dua atau bahkan ketiganya bisa menjadi alat tawar The Blues untuk membawa Morgan Rogers bermain di Stamford Bridge di musim depan. Setelah Morgan Rogers, nama selanjutnya yang akan dicoba untuk diboyong ke London Biru adalah Alejandro Garnacho. Sedikit kontroversial memang mengapa nama Garnacho masih menjadi daftar prioritas yang akan coba didatangkan oleh manajemen Chelsea. Pemain yang terkenal karena attitude buruk di luar lapangan, menurut surat kabar Inggris, nama Garnacho dikabarkan menjadi alternatif untuk didatangkan Chelsea jika Morgan Rogers gagal mereka dapat. Memiliki etos kerja tinggi dan mampu beroperasi di winger kiri, Garnacho sebenarnya pemain yang cocok dan cukup dibutuhkan oleh The Blues yang saat ini hanya mempunyai Jamie Gittens untuk bermain di posisi tersebut. Jika di sayap kanan, Chelsea sudah aman karena memiliki Estevao Willian dan Pedro Neto, maka untuk posisi sayap kiri, Chelsea sedang membutuhkan satu pemain lagi untuk berotasi dengan Jamie Gittens. Fans Chelsea tak perlu khawatir karena jika Chelsea benar mendatangkannya, lalu seandainya ia gagal di Chelsea, The Blues sudah pasti punya solusi jitu, yaitu menjualnya ke tetangga saja, tak lain dan tak bukan, ya sudah pasti jual ke Arsenal. Arsenal adalah solusi Chelsea ketika mereka bingung untuk menjual pemainnya karena Arsenal kemungkinan besar mau membelinya meskipun dengan harga yang tidak murah. Jika Garnacho mampu dibina attitude-nya, sebenarnya ia adalah pemain winger yang sangat bagus untuk Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Lebih baik datangkan Garnacho atau Morgan Rogers? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu Jorel Hato. Pemain berusia 19 tahun yang kini tengah bersinar bersama Ajax di Liga Belanda menjadi daftar teratas sebagai bek yang akan didatangkan oleh Chelsea. Jorel Hato merupakan pemain yang mampu bermain di dua posisi, yaitu bek kiri dan bek tengah sebelah kiri. Diproyeksikan sebagai rotasi dengan Marco Kurela, Chelsea sedang berusaha keras
untuk menebus pemain Ajax tersebut yang mempunyai bandrol harga sebesar 40 juta euro. Di musim depan, Marco Kurela harus bergantian dengan pemain lain karena ia tak bisa terus-terusan bermain sebagai starter. Untuk saat ini, Chelsea tak mempunyai pemain yang sepadan dengan sang bek Ribo dari Spanyol dan The Blues harus segera mengamankan tanda tangan bek muda Ajax karena jika terlalu lama, ada kemungkinan Chelsea akan tertikung oleh The Reds yang dikabarkan juga serius untuk mendatangkannya. Selain nama Jorel Hato, nama Antonio Silva dari Benfica juga masuk ke dalam radar Chelsea. Kita lanjut ke urutan nomor 4, yaitu Alessandro Bastoni. Sama halnya dengan Jorel Hato, Alessandro Bastoni juga mempunyai kemiripan bermain di posisi yang sama. Berusia 26 tahun, jika Chelsea berhasil mendatangkan Bastoni, maka itu akan meningkatkan Chelsea ke level berikutnya. Memiliki kemampuan passing dan duel-duel bola atas, Bastoni seharusnya menjadi daftar teratas bek yang harus didatangkan oleh Chelsea. Memanfaatkan ketidakpastian Inter Milan setelah ditinggal Simone Inzaghi ke Al Hilal, lalu keretakan di antara pemain Inter, The Blues seharusnya mampu untuk menggoda Bastoni dan menawarkan bermain di liga tertinggi di dunia, yaitu Premier League. Dana 80 juta euro seharusnya sudah cukup menggiurkan Nerazzurri untuk mau melepas bek andalannya ke London Biru. Morgan Rogers, Alejandro Garnacho, Jorel Hato, Alessandro Bastoni. Nama terakhir yang akan menaikkan level Chelsea adalah sang penjaga gawang milik PSG, yaitu Gianluigi Donnarumma. Pemain terakhir yang akan menaikkan level Chelsea menurut Zona Chelsea Indonesia adalah kiper raksasa asal Italia, yaitu Donnarumma. Penjaga gawang andalan PSG yang memiliki sisa kontrak 1 musim lagi bersama Les Parisiens, belum ada tanda-tanda tawaran kontrak baru dari pihak Paris untuk memperpanjang masa baktinya di PSG. Memanfaatkan celah kondisi tersebut, ada kesempatan Chelsea untuk melayangkan tawaran dan menggoda Donnarumma untuk pindah ke Stamford Bridge. Jika ada yang meragukan kemampuannya karena ia telah dibobol 3-0 oleh The Blues, maka fans tersebut adalah fans yang sangat naif. Benar memang Robert Sanchez bermain sangat apik di pertandingan tersebut dan bahkan ia mampu keluar sebagai penjaga gawang terbaik di turnamen tersebut. Akan tetapi, manajemen juga harus memikirkan apakah Robert Sanchez cukup konsisten untuk bermain seperti yang ia tunjukkan di laga final itu. Jika ada kesempatan di market dan memang benar Donnarumma tersedia untuk dibeli, maka Chelsea seharusnya tanpa pikir panjang langsung bergerak aktif dan mengamankan tanda tangan dari Donnarumma. Setelah melepas Petrovic ke Bournemouth dan Kepa Arrizabalaga ke Arsenal dengan total harga 30 juta pounds, The Blues juga masih mempunyai opsi untuk melego salah satu di antara Robert Sanchez atau Philip Jorgensen, dan hasil penjualan tersebut bisa mereka gunakan untuk memboyong kiper andalan dari PSG. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika kalian menjadi manajemen Chelsea, apakah kalian akan membeli Donnarumma atau justru mempertahankan saja Robert Sanchez? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah pemain-pemain yang akan menaikkan level Chelsea menurut Zona Chelsea Indonesia. Jika dihitung-hitung, Chelsea akan mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk memboyong nama-nama yang telah disebutkan. Dana sebesar 200 juta pound sterling minimal sudah dipastikan keluar untuk memboyong 3 dari 5 pemain yang sudah kami bahas. Setelah mendapat uang besar ketika menjuarai FIFA Club World Cup, lalu mendapat uang tambahan setelah mencuci gudang pemain-pemain yang dimiliki, tak ada salahnya untuk Chelsea belanja besar lagi di bursa transfer kali ini, mencontoh rival-rival Chelsea seperti yang telah dilakukan oleh Liverpool dan Arsenal. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari kelima nama-nama pemain yang sudah kami bahas, siapakah pemain yang paling ingin kalian datangkan untuk memperkuat Chelsea di musim depan? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues.
Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.